Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 7 MTSN 3 Mojokerto yang sangat Bapak banggakan. Pada kesempatan kali ini Pak Sofi'i ingin mengajak kalian untuk mendalami kembali materi teks deskripsi dengan cara kita akan nonton bareng video penjelasan materi tentang teks deskripsi yang akan Bapak tampilkan, agar kamu dalam mendalami materi ini lebih paham, ya, lebih paham, dan semua anak yang awalnya belum memahami menjadi paham semua. Oke, kita langsung saja menuju ke Google. Kita akan searching atau pencarian video. Kita ketik teks deskripsi. Nah, ini sudah muncul. Kita klik. Oke, di sini ada banyak tampilan. Kita akan klik video tentang teks deskripsi ini. Yuk kita tonton bareng-bareng. Kita pahami materinya sehingga kamu betul-betul memahami dan siap nanti kalau ada soal di UTS atau di ulangan-ulangan yang lain dikeluarkan, kamu sudah siap, tidak ragu-ragu lagi untuk bisa menjawab pertanyaan. Yuk kita saksikan bersama. Itu juga, ya kan? Kamu ceritakan. Nah, selanjutnya kita awali dari pertama. Mulai pelajaran kita yaitu mengenai teks deskripsi. Nah, mungkin kamu sebagian sudah ada yang belajar mengenai teks deskripsi di sekolah waktu masih SD, ya, waktu di kelas 5 atau di kelas 7 sudah dijelaskan sedikit ataupun sekilas tentang teks deskripsi. Nah, sekarang kita kembali lagi mempelajari mengenai teks deskripsi tersebut. Oke, dengarkan baik-baik ya anak-anak ya. Nah, teks deskripsi itu sendiri berasal dari kata describe. Berasal dari kata describe yang berasal dari bahasa Latin. Ya, berasal dari bahasa Latin, ya, yang artinya itu adalah gambar atau gambaran. Oke? Ya, yang artinya itu adalah gambar atau gambaran. Nah, tapi gambar di sini itu bukan arti secara harfiah. Maksudnya itu apa, Bu? Arti secara harfiah itu maksudnya gambar bukan yang sebenarnya. Yang sebenarnya menggambar itu kan kamu ambil pensil, kamu ambil kertas, ya kan? Langsung kamu oret-oret itu kertas kamu itu, ya kan? Kamu oret-oret kertas. Nah, nanti akan menghasilkan gambar buah, gambar rumah, atau mungkin gambar kamu sendiri, atau gambar-gambar yang lain. Nah, itu bukan arti gambar yang dimaksud di sini, ya. Nah, jadi kata deskripsi di sini yang dimaksud adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas, ya. Penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Maksudnya di sini kita melakukan tes deskripsi tersebut atau membuat tes deskripsi tersebut dengan cara memaparkan, ya, memaparkan atau kita paparkan tentang sesuatu benda itu atau tentang suatu objek itu, yaitu baik itu objek apa yang kita lihat, baik itu berbentuk makhluk hidup ataupun yang lain. Nah, jadi kita paparkan
ya kita paparkan itu maksudnya kita rinci, kita gambarkan satu-satu, ya. Nah, itu apa? Benda itu apa? Bentuknya seperti apa? Nah, fungsinya untuk apa? Gunanya apa? Nah, guna sama fungsi sama ya. Nah, atau ada lagi yang lain, misalnya ada suatu atau ini ruangan. Nah, sekarang ruangan yang ada di yang maksudnya ruangan yang sekarang yang kamu berada, ya, itu misalnya. Nah, itu ruangan apa? Ya, berapa apa namanya, maksudnya ukurannya berapa? Ya, fungsinya untuk apa? Nah, apa-apa saja yang terdapat di dalam ruangan itu. Nah, atau lagi bentuknya seperti apa? Nah, itu bisa kita gambarkan. Nah, di sini kamu memaparkan atau kamu menggambarkan itu dengan kata-kata, ya, dengan kata-kata atau dengan tulisan yang dibentuk ke dalam dengan kata-kata yang dimasukkan ke dalam tulisan. Nah, dengan jelas dan terperinci atau dengan uraian, ya, atau dengan uraian. Nah, jadi ya, di sini kamu menggambarkan itu, Umi ulang sekali lagi, itu dengan sebenar-benarnya kamu melihat benda itu. Nah, ya, kamu gambarkan sebenar-benarnya seolah-olah kami ataupun pembaca ataupun pendengar itu merasakan seolah-olah gambaran yang kamu buat itu, gambaran yang kamu perinci itu kami merasakan seolah-olah kami ikut berada di dalamnya. Nah, misalnya kamu menggambarkan kamar tidur kamu, jadi kami merasa seolah-olah kami berada di kamar tidur kamu. Ya, misalnya kamar tidur saya itu ukurannya kira-kira 4x4, ya kan? Nah, ukurannya 4x4. Selanjutnya lagi warna catnya misalnya warna biru, dengan cat yang warna biru dikombinasikan dengan les putih gitu kan, atau ada lagi dibuat dengan gambar-gambar yang gambar-gambar karikatur yang menarik gitu kan. Nah, atau gambar Spiderman, gambar kesukaan kamu, atau yang kalau perempuan gambar misalnya gambar Hello Kitty gitu kan. Nah, itu kamu jelaskan di situ. Nah, setelah itu baru kamu buat lagi di dalam kamar itu ada apa saja, lemari kamu yang berapa pintu. Nah, di sudut kanan saya ada lemari, misalnya lemari pakaian saya yang terdiri dari 2 pintu. Nah, sebelah lemari kamar saya ada meja rias. Nah, atau apa? Nah, atau tidak jauh dari situ itulah tempat tidur saya yang ukurannya kira-kira misalnya 3 kaki. Nah, gitu. Jadi itu kamu gambarkan semua. Apa saja yang ada di ruangan kamar kamu itu kamu gambarkan. Jadi sehingga seolah-olah kami itu yang mendengar ataupun yang membaca cerita atau deskripsi kamu itu seolah-olah ikut merasakan kami berada di kamar tersebut. Nah, itu contoh satu. Nah, lanjut lagi. Kalimat deskripsi merupakan kalimat yang menggambarkan keadaan, bentuk atau suasana tertentu. Nah, itulah yang dimaksud tadi. Jadi kalimatnya itu yang memang kalimat yang menggambarkan. Kamu gambarkan suatu bentuk tadi, seperti yang tadi udah Umi kasih contoh. Ya kan, menggambarkan ruang tidur. Atau juga bisa kamu gambarkan teman kamu. Misalnya, saya punya teman namanya si Alif. Alif jelasnya laki-laki atau perempuan? Laki-laki kan, oke. Nah, Alif itu Alif teman saya itu berusia kira-kira 12 tahun. Nah, Alif itu mempunyai tinggi badan sekitar 150, ya kan. Berat badan sekitar misalnya 45 kilogram. Alif itu mempunyai kulit yang kuning langsat atau yang sawo matang, gitu. Kalau merah marun ada warna kulit? Enggak dong, enggak. Nah, jadi kamu gambarkanlah kulit si Alif itu misalnya warnanya kuning langsat, ya, ke kuning langsat agak kemerah-merahan misalnya. Nah, itu. Jadi Alif itu mempunyai mata yang sipit, bukan sipit ya, sipit.
Nah, mempunyai mata yang sipit, hidung yang sedikit mancung, nah mulut yang bibir yang sedikit tebal, dan mempunyai tai lalat misalnya di mana gitu ada tai lalatnya. Kamu gambarkan sedetailnya, sampai di mana letak tai lalat pun kamu gambarkan, supaya kami yang tidak kenal dengan alif berapa, oh itu alif itu. Nah, lanjut lagi, misalnya rambut alif itu sedikit pirang, ya kan, ikal-ikal sedikit pirang. Nah itu, jadi alif itu hobinya ini. Jadi semua yang berhubungan dengan alif itu kamu ceritakan, ya. Nah itu kalau dia berbentuk sosok orang. Nah tapi tadi kalau dia berbentuk ruangan tadi, yang seperti tadi Umi ceritakan mengenai kamar tidur kamu. Nah kalau dia berbentuk suasana, kalau dia berbentuk suasana bagaimana? Nah, kalau dia berbentuk suasana, misalnya sewaktu liburan kemarin, kan kamu pergi bersama keluarga ke satu tempat taman hiburan atau tempat wisata, misalnya ke Brastagi, ya, atau ke misalnya Bukit Lawang. Nah, jadi dari tempat suasana sewaktu kamu sampai ke tempat hiburan ataupun ke tempat wisata yang kamu tujukan tersebut, itu kamu ceritakan, ya, bagaimana keadaannya, ya, dari suasananya, dari keadaan tempatnya, keadaan lokasinya, dari tempat wisatanya itu apa yang mau dilihat orang ke situ, ke tempat itu, sehingga mereka mau beramai-ramai ke sana gitu kan. Apa saja destinasinya, bagaimana antusias pengunjungnya, itu semua diceritakan, ya. Jadi kami yang tidak merasakan ikut pergi ke Brastagi pada saat liburan kemarin atau ke Bukit Lawang pada saat liburan kemarin, itu merasakan juga, oh yang ke Bukit Lawang itu tempat yang mau atau destinasi yang ingin tuju itu adalah sungai dan hutan. Nah, bagaimana keadaan orang-orang di sana? Oh, rame, berarti rame sekali gitu kan. Atau ke Brastagi, yang destinasi yang mau diambil ke sana adalah mengenai pemandangan alam dan gunung-gunungnya. Nah, jadi bagaimana tempatnya, sesaknya masih orang-orang itu yang antusias untuk ke sana, yang ingin berekreasi, itu kamu gambarkan semuanya secara terperinci di tulisan ataupun di deskripsi cerita kamu tersebut. Nah, itu dia. Ya, jadi kamu uraikan segala sesuatu itu kamu uraikan dengan jelas. Oke. Nah, di sini ya, di sini ada contoh dua gambar, ya. Dua gambar. Ini ada gambar kamar tidur. Nah, anggaplah ini gambar kamar tidur kamu, dan ini ada gambar bunga matahari. Nah, jadi yang seperti tadi yang Umi gambarkan tadi, gambar kamar tidur kamu itu, nah beginilah kira-kira gambarannya, ya. Beginilah kira-kira gambarannya, bagaimana kamar kamu yang indah, kamar kamu yang asri, kamar kamu yang yang cantik, itu kamu gambarkan di mana letak posisi-posisi barang-barangnya atau furniturnya atau gambar-gambarnya, itu semua kamu gambarkan. Jadi kami yang tidak pernah masuk ke kamar kamu itu merasakan bahwa deskripsi yang kamu buat itu kami seolah-olah berada di kamar kamu. Nah, atau lagi ini ada bunga matahari, ya, bunga matahari ini. Nah, di sini gambar bunga matahari ini, jadi bagi orang yang belum pernah melihat bunga matahari ini, dengan deskripsi kamu tadi merasa oh ini bunga matahari itu toh, ya. Jadi selama ini yang dikiranya bunga matahari itu warna merah, ada yang warna putih, ada yang menganggap warna jingga. Oh tidak, ternyata bunga matahari itu warna kuning, bukan warna jingga atau bukan warna merah. Itulah dia. Dan bunga matahari itu di tengah-tengahnya ada berbentuk kayak putiknya yang besar.
ya putih lah namanya ya. Mungkin kamu yang sudah belajar biologi lebih tahu lagi kan. Nah di tengah-tengahnya itulah nanti akan menghasilkan makanan yang lezat ya, atau cemilan yang lezat. Cemilan yang lezat itu yang jadinya nanti kuaci, kan ada kuaci bunga matahari ya kan. Nah itu kamu ceritakan. Jadi di tengah-tengah bunga matahari itu, di tengah putihnya itu akan menghasilkan nanti setelah diproses ya, diproses lama akan menjadikan cemilan yang lezat. Nah itulah dia, jadi kamu ceritakan segalanya. Itulah yang dimaksud dengan deskripsi. Oke. Nah di sini dalam menulis deskripsi yang penting sekali itu, ini dia ada 6 langkah-langkahnya sebelum kamu membuat tes deskripsi ya. Yang pertama itu satu, menentukan atau memilih objek ya. Kamu tentukan dulu ya, misalnya kira-kira apa yang mau saya deskripsikan ya. Nah, kamu tentukan dulu objeknya apa. Kayak tadi misalnya contohnya kamar tidur bisa, atau bunga matahari tadi, atau tadi teman kamu si Alif. Nah kamu tentukan dulu objeknya ya kan, supaya nanti kita tidak, pas dalam penulisan kita tidak bingung-bingung lagi ya kan. Nah setelah itu baru kita menentukan tujuan deskripsinya. Nah tujuan dari deskripsi itu untuk apa ya, kamu mendeskripsikan kamar kamu kepada orang lain itu untuk apa. Nah, ya tujuannya apa? Misalnya kalau kamu deskripsikan kamar itu tujuannya supaya teman-teman kamu ataupun orang-orang itu tahu bahwa kamar kamu itu bentuknya seperti itu, keadaannya seperti itu. Atau kamu ceritakan tentang si Alif tadi itu gunanya supaya teman kamu yang lain tahu teman kamu punya teman si Alif yang bagaimana ya, yang orangnya kulitnya kuning langsat tadi, yang rambutnya ikal-ikal tadi. Nah itu juga ya kan kamu ceritakan. Nah, selanjutnya mengenai mengumpulkan data. Maksud di sini mengumpulkan data itu adalah kamu data-data tentang ruangan tersebut atau benda-benda yang akan kamu deskripsikan itu kamu kumpulkan. Misalnya tadi kamar, kira-kira ukurannya, itu penting, ukuran kamarnya. Terus warnanya, ya, terus posisinya, benda-bendanya itu posisinya letaknya di mana. Ya kan, yang kayak tadi dibilangkan, bilang tadi kalau di sebelah kanannya misalnya ada lemari, nanti tidak jauh dari lemari sebelah kiri misalnya itulah letak tempat tidur atau yang lain. Jadi kamu deskripsi, kumpulkan dulu data-data tersebut yang gunanya untuk supaya gampang kita mendeskripsikannya. Nah, kamu kumpulkan lagi, apalagi itu tentang yang ada di situ, pernak-pernik apa yang menempel di kamar kamu. Atau tadi teman kamu si Alif tadi, bagaimana sikap atau tingkah si Alif, ya kan? Ya Alif yang misalnya pendiam, ya misalnya, atau Alif yang agak kocak, ya kan? Atau Alif yang agak temperamen itu tukang marah, ya. Nah, itu atau yang lain. Jadi kamu kumpulkan semua data yang lengkap agar nanti deskripsinya itu bisa sempurna. Lanjut, yang keempat adalah membuat kerangka karangan. Nah, kerangka karangan di sini yaitu dibuat secara garis besarnya. Nah, garis besar itu apa? Ide pokoknya. Nah, misalnya kayak mana nih? Yang pertama tadi waktu kamu mau membuat kamar kamu yang tadi, misalnya kamu ceritakanlah dulu kamar kamu itu ukurannya berapa. Ya kan, ukurnya, letak bentuk kamar kamu. Setelah itu ide pokok yang kedua misalnya benda-benda yang ada di kamar kamu. Terus yang selanjutnya ide pokoknya misalnya fungsi kamar kamu. Nah, jadi setiap kerangka karangan itu mempunyai alinea-alineanya. Ya, alinea pertama atau paragraf pertama kamu menceritakan tentang bentuk. Paragraf kedua kamu menceritakan tentang isinya. Paragraf ketiga kamu menceritakan tentang fungsinya atau yang lain, atau sampai berapa paragraf. Nah, itu dia yang dimaksud dengan kerangka karangannya, garis besarnya. Ya. Yang kelima mengembangkan kerangka.
Nah, itulah tadi kerangka yang sudah kamu buat tadi ataupun garis besar yang telah kamu buat tadi itu kamu kembangkan menjadi satu karangan yang sempurna. Ya, kamu disitulah kamu ceritakanlah semuanya, deskripsi kamu. Ya, deskripsi sesuai dengan pengalaman kamu atau dengan yang kamu lihat. Nah, atau yang kamu rasakan. Itulah dia kamu kembangkanlah menjadi satu karangan yang bagus dengan menggunakan data-data yang sudah ada tadi. Oke. Nah, yang terakhir yang keenam adalah menyunting teksnya. Menyunting teks di sini apa artinya? Memperbaiki, ya kan? Memperbaiki atau melihat kembali hasil pekerjaan kita tersebut, apakah sudah sempurna atau belum, baik dari segi isi, yaitu ataupun dari segi penulisan. Ingat, ya kan? Nah, setiap penulisan itu harus sesuai dengan EYD. Apa itu EYD? EYD itu adalah ejaan yang disempurnakan. Nah, itulah dia nanti terdapat di sana, itu ada mengenai penulisan huruf kapital yang kemarin sudah diterangkan sedikit waktu di pertemuan perdana, ya, di perkenalan. Ya, ada huruf kapitalnya, ada tanda bacanya. Tanda baca itu apa? Ya, titik, koma, ya titik dua atau apa yang lain lah berbentuk tanda baca itu kamu gunakan, ya. Jadi jangan hanya ditulis tapi tidak memperhatikan kaidah EYD-nya. Oke. Nah, Umi rasa kamu sudah bisa, ya, sudah bisa membuat satu deskripsi, ya, tentang satu benda ataupun sesuatu sosok atau suatu apalah suasana itu bisa kamu cerita, udah bisa kamu membuat deskripsinya, ya kan? Nanti suatu waktu atau ada waktu nanti Umi suruh kamu untuk mendeskripsikan, ya, Umi tugaskan untuk kamu untuk mendeskripsikan apa yang baik, terserah mau apa yang mau kamu deskripsikan, ya, baik itu berbentuk ruang, berbentuk sosok atau apa, atau berbentuk suasana yang seperti tadi kita jelaskan di atas. Oke, anak-anak Umi semuanya, ya, mungkin sampai di sini penjelasan Umi. Nanti ada lagi penjelasan berikutnya. Nanti yang belum jelas bisa nanti di WA ke Umi, ya kan? Bisa WA ke Umi, ini apa? Saya belum paham di sini. Nanti bisa Umi terangkan. Oke, ya, belajar yang bagus, semangat terus dalam online-nya, jangan malas-malas, ya. Karena walaupun kita belajar secara online ini, tapi kita sudah penilaian sikap ataupun penilaian dari hasil kerjaan kamu sudah dimulai. Oke, anak-anak Umi semuanya, tetap sehat, tetap jaga kesehatan, semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, demikian tadi paparan materi tentang teks deskripsi. Nah, selanjutnya kalau kamu sudah betul-betul memahami, maka yang harus kamu lakukan adalah Mbak Sofi ingin kamu menceritakan atau menggambarkan, ya, menggambarkan tentang keadaan atau bentuk, ya, ruang belajar yang kamu miliki di rumah, ya. Jadi tugas kalian adalah setelah memahami paparan materi teks deskripsi yang sudah kamu saksikan lewat video tadi, selanjutnya setiap
anak silakan menceritakan bentuk atau keadaan ruang belajar di rumah masing-masing, ya, dengan kata-kata dan direkam. Rekaman dikirim ke grup WA Bahasa Indonesia, ya Pak Sofi. Oke. Bapak tunggu kiriman rekaman kalian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.